Siamo tutti fratelli. Halo, kami dari podcast PMR Wiras Manela. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Bima dan di sini ada teman aku. Dian. Jadi kali ini kita akan bahas kenakalan remaja loh, Bim. Kenalkan aja. Teman-teman aku banyak ada yang terjerumus kayak gitu tuh. Mereka di tongkrongan lebih sering merokok, kecanduan mungkin kalian ya? Oh bener. Temanku juga gitu loh. Mereka setelah pulang sekolah, mereka pasti kayak nyari tempat atau nggak sesuatu yang kayak nggak kelihatan gitu. Ntar mereka ngerokok dari sana gitu. Jadi kenakalan remaja yang kita bahas sekarang seperti yang tadi aku bilang, Bim, tentang merokok dan penyalahgunaan narkoba. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu dong apa alasan dibalik para remaja menyalahgunakan benda tersebut. Menurut kamu apa, Bim, alasannya? Kalau menurut aku sih remaja di luar sana berlomba-lomba ya untuk merokok. Ada juga yang karena coba-coba. Yang pertama coba-coba sih. Coba-coba itu mereka susah keluar dari masa coba-coba itu karena mereka sudah kecanduan. Dan yang kedua mungkin mereka takut diajak atau cuman agar terlihat keren aja di kalangan tongkrongannya mereka. Oh gitu ya. Menurutku sih selain alasan yang kamu kasih, kayaknya setelah pergaulan juga termasuk alasan dibalik kenakalan remaja deh. Soalnya secara garis besar, kalau remaja itu ada lingkungan yang positif, maka remaja tersebut akan ikut-ikutan positif. Sebaliknya, kalau remaja itu ada lingkungan negatif, mereka bakal ikut-ikutan negatif, Bim. Jadi zaman sekarang, kita harus bisa memilah dan memilih lingkungan untuk pergaulan kita. Nah, betul juga, sebenarnya ada sih beberapa faktor lagi seperti kayak kesenjangan ekonomi, ada juga faktor orang tua tuh, kurangnya perhatian orang tua, dan ada juga faktor perkembangan budaya. Nah, sempat kemarin aku baca terlalu dimanja juga bisa tuh jadi penyebabnya. Kok bisa ya terlalu dimanja? Mungkin terlalu dimanja tuh bisa jadi penyebabnya mungkin karena gini ya, dari kecil mereka tuh terlalu biasa dimanja atau dipenuhi segala keinginannya. Jadi pas mereka gede itu dewasa, mereka masih mikir kalau keinginan mereka tuh harus dipenuhi. Hal itulah yang buat remaja itu kayak berperilaku seenaknya. Misalnya mereka mau ngerokok, mereka pasti bilang, jangan anakku ngasih, jangan gini aku ngasih gitu kan. Terus orang tuanya juga bilang, biar anakku kayak gini, kayak itu, kayak dibiasain dimanja tuh anaknya. Jadi itu kayak orang tua tuh harus bisa mendidik dan mengedukasi anaknya dengan baik, dengan cara mengajarkan nilai-nilai gitu. Terus tapi jangan terlalu keras, soalnya terlalu keras bisa buat kenakalan remaja juga loh. Karena alih-alih buat anak-anak itu disiplin, terlalu keras juga bisa buat anak tersebut stres dan tertekan. Terus mereka kayak bakal lampiasin stres dan ketertekan tuh kayak ke kenakalan remaja itu kayak ngerokok atau ngapain kayak gitu. Kena ke mental gitu ya. Kayak itu. Nah, untuk orang tua nih seharusnya mereka mengedukasi dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus kepada pergaulan yang tidak baik, dan mereka harus juga mengawasi anak-anak agar bijak menggunakan sosmed dan internet sosmed. Kan banyak tuh sekarang yang di sosmed ada orang ngerokok masukin ke IG di post-post. Cuman pamerin sebenarnya ngerokok no. Jadi kan anak-anak jadi mencontoh tuh ikut-ikutan, wah ikut kayak gini kayaknya keren nih. Kayak keren. Nah, tadi kamu sempat ngerokok, kita sekarang akan bahas rokok. Rokok itu bisa menyebabkan penggunaan menjadi kecanduan tuh karena ada bahan kimia dari rokok. Bahan kimia dari rokok? Emang ada bahan kimia apa aja, Bim? Di rokok itu ada bahan kimia nikotin. Nikotin itu terbuat dari tembakau tuh yang bisa menyebabkan penggunaannya kecanduan. Dan ada juga formaldehyda, cairan yang dibuat untuk menghangatkan mayat. Serem banget dong. Bayangin kalau masuk ke tubuh manusia, pasti kayak manusia itu bakal mati atau enggak, apa sih, tersiksa secara perlahan-lahan gitu ya? Betul banget. Jadi bukan cuma mati aja, ada sih penyakit-penyakit yang lain disebabkan oleh rokok. Contohnya adalah kanker paru-paru dan juga sesak napas atau gangguan pernapasan itu. Rokok juga membahayakan orang-orang yang di sekitarnya yang menghirup asap rokok, itu disebut perokok pasif. Wait. Sebelum kamu bahas, kayaknya aku nggak tahu loh perokok pasif itu apa. Emang apa tuh, Bim, perokok pasif? Nah, perokok pasif itu orang yang tidak sengaja menghirup asap rokok. Seperti kayaknya ada orang merokok, terus asapnya kan kemana-mana tuh, campur kayak ke udara. Jadi tidak sengaja kan kita menghirup udara, jadi tercampur sudah sama asap rokok itu. Oh gitu ya. Jadi kayak perokok, misalnya kalau kita nggak ngerokok, tapi ada orang di merokok, kita kayak secara nggak langsung kita merokok gitu ya, Bim ya? Ya betul. Terus kalau kebalikannya perokok pasif apa, Bim? Kayak ngerokok langsung itu apa namanya? Nah, itu perokok aktif tuh. Perokok aktif tuh yang merokok, yang merokok langsung. Nah, betul banget. Oh gitu. Soalnya membahayakan tuh perokok pasif sih. Perokok pasif lebih sering terkena penyakit tuh kayak kanker paru-paru tadi sama gangguan pernapasan. Oh, jadi menurutmu yang perokok pasif lebih gampang kena penyakit daripada perokok aktif ya? Betul banget, apalagi sama ibu-ibu hamil tuh, sama bayi balita gitu. Kalau di ibu hamil sih katanya nanti bayinya tuh bakal lebih ringan dan lebih pendek dari bayi normal yang biasanya. Oh gitu ya.
Jadi setelah kita bahas tentang rokok, sekarang kita akan bahas tentang narkoba loh. Tapi aku nggak tahu Bim apa narkoba atau nggak zat atau nggak apa itu narkoba. Menurutmu pembahasan tentang narkoba itu apa aja Bim? Narkoba itu banyak sih jenisnya, mulai dari obat, tanaman, dan juga yang lagi tren ini berbentuk rokok. Narkoba juga mengandung bahan kimia tuh seperti kayak di rokok yang bisa menyebabkan penggunanya menjadi kecanduan. Oh gitu ya. Terus yang lagi tren sekarang apa aja Bim? Nah, yang lagi tren itu narkoba jenis ganja tuh. Ganja merupakan tanaman budidaya obat-obatan yang digunakan untuk obat tuh. Oh untuk obat ya. Terus ganja ini ada efeknya nggak sih Bim atau nggak zat yang terkandung gitu? Kayaknya ada deh. Pasti ada. Karena ganja kan merupakan narkoba jenis THC tuh, tetrahydrocannabinol, Oh ya. yang bisa menyebabkan penggunanya merasakan efek euforia. Euforia kayak lagu BTS Bim ya. Oh, bukan. Bagi yang belum tahu, euforia itu merupakan efek dari narkoba yang bisa menyebabkan penggunanya mendapatkan rasa senang berkepanjangan Jadi gitu senang loh. Ya, terus saat mau senang-senang nyoba terus mereka gitu. senang gitu. Heeh. Jadi gitu ya, setelah kalau remaja tuh mencoba narkoba biar senang-senang terus. Betul mereka ada suatu pikiran dan nyoba narkoba itu senang terus gitu ya. Betul banget. Jadi ada lagi kayak zat psikotropika itu. Zat psikotropika itu apa Bim? Nah, itu merupakan zat yang terkandung dalam sabu-sabu dan narkoba lainnya. Itu adalah zat yang bisa menyebabkan kecanduan. Zat psikotropika itu sebenarnya zat untuk digunakan untuk obat-obatan, cuman dalam takaran sedikit. Oh. Jika di narkoba kan takarannya banyak tuh. Nah, nanti kalau banyak bisa overdosis tuh, bisa menyebabkan kematian. Oh jadi overdosis bisa nyebabin kematian ya? Bisa banget. Jadi sayang banget doang kalau hidup kita hilang cuma gara-gara narkoba ya kan? Ya, sebenarnya banyak sih efek-efek dari narkoba selain overdosis, euforia tadi, dan ada lagi halusinogen yang bisa menyebabkan penggunanya menjadi menghayal sesuatu yang tidak gitu. Terus Bim, ganja itu dilegalkan nggak sih? Kalau ganja sih ada beberapa yang melegalkan karena untuk dibuat tanaman gitu loh. Cuman kayak obat gitu. Ya, kayak obat gitu. Tapi negara kita nggak ya? Belum, mungkin karena banyak Menyalahgunakan gitu. Penggunaannya yang Menyalahgunakan. menyalahgunakan. Oh jadi kayak belum lagi ganja itu langka ya kan? ya karena tidak diperjualkan secara bebas gitu loh, kayak tanaman-tanaman lain gitu. Gitu ya. Jadi setelah aku denger tuh kayak serem banget nggak sih Bim, kayak tentang narkoba itu bisa meninggal, kalau bisa meninggal. Jadi kita harus sayang banget menyawa kita ya kan? Ya, sebenarnya sih ciptaan Tuhan kan nggak ada yang salah ya. Sebenarnya manusia aja yang menyalahgunakannya itu. Oh gitu ya, benarnya aku pengen banget Bim kayak bahas lebih lanjut, tapi sayang banget kita udah habis ya. Kenakalan remaja itu adalah kenakalan yang klasik ya kan Bim, tapi nggak usah sepelein karena remaja adalah salah satu harapan bagi bangsa Indonesia agar bisa lebih maju. Kalau bukan remaja siapa lagi gitu loh. Terus sebagai remaja kita harus bisa memperankan peran kita dengan baik dengan cara mengajarkan nilai-nilai dasar ke orang-orang di sekitar gitu. Dan bagi para remaja agar terhindar dari kenakalan remaja itu, kalian bisa mengisi waktu kalian dengan cara berolahraga, membaca, dan belajar atau membantu orang tua. Dan bijak dalam menggunakan sosmed ya, biar nggak terjerumus gitu loh, biar nggak ikut-ikutan. Oh gitu ya. Soalnya kalau kita berolahraga atau nggak baca buku, kita kan kayak bisa lupa. Belum lagi kita bisa jadi sehat gitu kan. Ya, betul banget. Jadi kayak jadi sehat, bisa bermanfaat dan kayak punya dua manfaat sekaligus itu loh, bisa terhindar dari narkoba, bermanfaat bagi tubuh kita ya kan? Ya, hidup kita kan jadi banyak manfaat gitu kan. Ya. Gitu itu aja ya. Sekian pembahasan dari kami, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kami minta maaf apabila ada tutur kata kami yang salah. Semoga remaja Indonesia bisa semakin berkembang sesuai harapan kita. Saya Bima. Dan saya Dian. Sampai Sampai jumpa.